kepada seluruh warganet, wabil khusus saudara-saudara saya dari kawasan timur Indonesia. Apa komentar Anda setelah melihat pertemuan yang digagas oleh Istana Kepresidenan, di mana Presiden Prabowo Subianto mengundang para taipan, para pemilik modal, para konglomerat untuk omon-omon di Istana Presiden. Dari pertemuan itu, saya melihat bahwa Pak Prabowo saat ini berada pada situasi kondisi sulit, yaitu dilematis. Antara janji beliau untuk menuntaskan dan mengejar para koruptor sampai ke Antartika atau ke gurun pasir, itu sepertinya masih menjadi sebatas retorika saja. Para konglomerat yang hadir di istana dalam acara omon-omon itu, ada beberapa nama yang kemudian beberapa minggu yang lalu beredar luas, ditenggarai, diduga sebagai orang-orang yang berada di balik skandal mega korupsi dan pelanggaran HAM. Mereka adalah di dalam opini publik sebagai aktor intelektual dari seluruh kejahatan ekonomi dan kejahatan kemanusiaan itu. Kasus Rempang, di sana ada pelanggaran HAM, ada kekerasan. Aktor intelektualnya hadir pada acara omon-omon tersebut. Pagar Laut, nama yang disebut luas, Antoni Salim dan Agwan juga hadir dalam acara omon-omon. Kemudian yang terakhir yang paling menghebohkan, mega skandal korupsi Pertamina. Nama yang beredar luas, ada Boy Thohir, ada Erick Thohir, hadir juga dalam acara omon-omon itu. Belum lagi ada beberapa pengusaha yang juga kita dengar terlibat dalam beberapa pelanggaran HAM, penyerobotan tanah juga hadir di sana. Tetapi kasus mereka belum terungkap sebagai mega skandal kejahatan keuangan dan kemanusiaan. Belum, kita tunggu saja nanti. Kondisi ini bahwa Presiden Prabowo berada pada kondisi yang sangat dilematis. Janji ingin menuntaskan, mengejar para korupsi sampai ke Antartika dan ke gurun pasir, sepertinya itu masih sekedar janji politik alias omon-omon. Mengapa demikian? Karena hari ini, saat ini, kondisi ekonomi global di mana krisis ekonomi mengancam dan mencemaskan pemerintahan Prabowo. Jurang kemiskinan antara kaya dan miskin di negeri ini rawan untuk terjadinya konflik sosial. Sekali lagi, kemiskinan negeri ini rawan untuk terjadinya perpecahan atau konflik sosial. Lalu pertanyaannya, seperti apa Presiden Prabowo melihat para konglomerat yang terlibat, sebagian terlibat pada beberapa skandal, mega skandal itu? Para konglomerat ini, ingat, para konglomerat ini ibarat angsa yang bertelur emas. Ingat ya, para konglomerat ini di mata pemerintahan rezim saat ini adalah ibarat angsa bertelur emas. Krisis ekonomi yang mengancam kita membutuhkan emas dari angsa-angsa tersebut. Jika telur ini dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo, maka tidak mungkin angsa akan dilenyapkan. Jika aktor intelektual yang saya ibaratkan angsa ini terlibat dalam berbagai mega skandal korupsi dan pelanggaran HAM, maka tidak mungkin Presiden Prabowo akan melenyapkan angsa-angsa ini karena telurnya masih sangat diperlukan. Sekali lagi, telur masih sangat diperlukan.
pasti akan menimbulkan reaksi negatif, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan. Ada perasaan keadilan kita yang tercabik-cabik, sementara di satu pihak kelompok-kelompok masyarakat bawah jika berurusan dengan hukum pasti mereka akan diciduk. Sementara pelanggaran kejahatan mega korupsi, mereka menjadi orang-orang yang sakti. Sakti tidak tersentuh hukum dan mereka adalah orang-orang yang mulia diundang ke istana kepresidenan. Pasti rasa keadilan Anda tercabik-cabik melihat semua drama ini. Sekali lagi, dilema pemerintahan Prabowo antara penegakan hukum secara tuntas atau menyelamatkan negeri ini dari krisis yang mengancam kita, yang kemungkinan besar akan terjadi konflik sosial. Dua pilihan yang sulit buat seorang Presiden Prabowo. Pertanyaan buat kita, apakah kita dapat menerima ini dalam sebuah perasaan yang sabar atau dalam kesabaran? Atau mungkin kita juga menitipkan pesan kepada Bapak Presiden, jika para angsa yang bertelur emas ini masih dibutuhkan oleh pemerintah, maka jangan pernah juga berhenti untuk mengejar para korupsi yang menjadi anak cucu atau jaringan dari para konglomerat ini. Semua pilihan itu ada pada pemerintahan Bapak Prabowo. Yang pasti, rasa keadilan rakyat satu saat dia akan sampai pada titik tertentu yang sulit untuk diredam. Banyak pihak tentunya mempunyai komentar yang berbeda-beda. Seperti di media sosial sering kita baca bahwa melihat kondisi yang sudah sangat parah dan memprihatinkan ini, ada yang meminta agar digerakkan reformasi jilid 2. Ada juga yang menyatakan bahwa jika kondisi seperti ini, maka tidak ada pilihan lain. Karena seluruh partai-partai politik yang menjadi lokomotif untuk perubahan, suara kepentingan rakyat, juga sudah menjadi bagian orang-orang yang merawat dan menikmati telur dari para angsa ini. Dengan demikian, maka suara yang lantang keluar, lebih baik kita melakukan gerakan revolusi sosial. Dan alasan-alasan itu sangat terbuka dan memungkinkan hari ini. Belum lagi tuntutan dari daerah-daerah di mana mereka merasakan bahwa seluruh kekayaan alam yang menjadi milik daerah ditarik dan dinikmati oleh orang-orang Jakarta. Pesan saya mungkin mewakili perasaan dari sebagian teman-teman dari kawasan timur Indonesia, bahwa untuk mengobati rasa adil warga negara, maka Pak Prabowo segera mengambil tindakan kepada para pejabat, para menteri yang terlibat pada skandal-skandal korupsi. Mungkin ini salah satu obat buat mereka. Jika juga itu tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan, maka semuanya hanya sekedar omon-omon politik saja. Salam kesabaran dari kawasan timur Indonesia. Kami menunggu langkah konkret seorang presiden.